Ada yang sembuh lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Press release hari ini 5 Desember 2020. Segera dimulai. Silakan Bu Devi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Press release Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Sabtu 5 Desember 2020. Kepada seluruh rekan media, para peserta press release dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kasus COVID-19 sampai Sabtu 5 Desember 2020 adalah jumlah kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 130 orang. Kasus suspek yaitu orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi ataupun kasus probable COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang sedang dipantau saat ini sebanyak 1.409 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, misalnya bersalaman, berpegangan tangan, mencium tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD atau alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable yaitu kasus suspek dengan ISPA berat atau acute respiratory distress syndrome atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Hari ini bertambah 30 kasus konfirmasi COVID-19 yaitu COVID-933 atas nama S, 61 tahun, Kelurahan Lingkas Ujung. COVID-934 atas nama L, 65 tahun, Kelurahan Mamburungan. COVID-935 atas nama MM, 46 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. COVID-936 KE, umur 8 tahun, Kelurahan Kampung 6. COVID-937 R, 52 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID-938 MY, 61 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID-939 MAS, 16 tahun, Kelurahan Selumit Pantai. COVID-940 P, 41 tahun, Kelurahan Juwata Permai. COVID-941 KW, 24 tahun, Kelurahan Gunung Lingkas. COVID-942 S, 47 tahun, Kelurahan Juwata Kerikil. COVID-943 JM, 36 tahun, Kelurahan Kampung 6. COVID-944 NKS 40 tahun, Kelurahan Mamburungan. COVID-945 JS 47 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID-946 KN 28 tahun, Kelurahan Lingkas Ujung. COVID-947 GFR 2 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID-948 IR 32 tahun, Kelurahan Kampung 6. COVID-949 LP 36 tahun, Kelurahan Karangbalik. Kemudian COVID-950 atas nama N, 27 tahun, Kelurahan Mamburungan. COVID-951 SS, 58 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID-952 atas nama A, 42 tahun, Kelurahan Kampung 4. COVID-953 BS, 28 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID-954 AR, 37 tahun, Kelurahan Karangbalik. COVID-955 ETA, 32 tahun, Kelurahan Kampung 6. COVID-956 RAP, 12 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID-957
G. 3 tahun, Kelurahan Mamburungan, COVID 958 atas nama RA, 6,11 bulan, Kelurahan Sebengkok, COVID 959 atas nama RAR, 2,5 bulan, Kelurahan Sebengkok, COVID 960, CSO, laki-laki 37 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID 961, JH, laki-laki 44 tahun, Kelurahan Juata Permai, COVID 962, YP, perempuan 38 tahun, Kelurahan Juata Permai. Sehingga jumlah kumulatif konfirmasi COVID-19 itu sebanyak 962 orang. Jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu sebanyak 525 orang. Sedangkan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 yang meninggal dunia itu sebanyak 9 orang. Jadi jumlah pasien COVID-19 yang dirawat dan dilakukan pemantauan sebanyak 428 orang kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi COVID-19. Mari kita bantu mereka semampu kita. Yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan, perlu kami sampaikan, jumlah kasus konfirmasi COVID-19 sampai saat ini adalah merupakan pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pelaku perjalanan. Maka kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan COVID-19 sehingga tidak terjadi penyebaran dan meluas dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum, membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Juga disampaikan kepada pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan membawa hasil rapid test, maka wajib untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apabila tidak mau melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, lakukanlah pemeriksaan swab. Apabila hasil swabnya negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk pelaku perjalanan yang saat melakukan isolasi mandiri ada keluhan, sakit seperti batuk, pilek, demam, dan gangguan pernapasan, agar segera melaporkan ke hotline informasi COVID-19 di nomor 0813 5143 2112. Selanjutnya akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari Puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri itu dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan anggota keluarga lain. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok, garpu, dan gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan cuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta dikeringkan, dan lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, maksimal pukul 9 pagi. Selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan dan hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam untuk dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Kami menambahkan kepada seluruh warga Kota Tarakan agar dapat meningkatkan keamanan dan menjaga kewaspadaan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada sekeliling rumah. Jika ada orang yang mencurigakan atau warga asing, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Yang kelima, kepada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi dan menanyakan tentang informasi terkait COVID-19, dapat mengirimkan pesan instan WA di nomor 0813 5143 2112. Hotline ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Apabila urgent terkait pasien, silakan hubungi layanan call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 di Kota Tarakan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, hari ini nambah 30, Bu ya? Iya. Bisa, Bu, kelompok-kelompoknya? Kelompok-kelompok apa? Kelompok-kelompok apa?
Kan sekarang kemarin Ibu men-tracing bahwa sudah merambah ke klaster komunitas. Iya, tapi kelompoknya ya itu bisa jadi yang kelompoknya ya masih tetap ya itu perkantoran, kontak erat dengan perkantoran, kemudian juga kontak erat perkantoran itu ada juga kan kayak institusi kan kantornya kan bisa macam-macam, institusi, kemudian perbankan, bisa juga ke tenaga kesehatan seperti itu. Terus juga di sini juga ada yang dia dilakukan pemeriksaan rapid, hasilnya reaktif. Nah, itu juga ada. Jadi suspek juga ada. Kemudian apa ya? Yang kemarin itu kan ada yang apa ya? Tenaga ini. Maksudnya kan ini kan mau pilkada. Ada juga yang mungkin melakukan rapid test. Nah, rapid testnya itu ada yang reaktif. Jadi harus dilakukan pemeriksaan swab dan hasil swabnya ada yang positif. Ya, sudah ditulis di media kok Bu bahwa ada sekian orang. Iya kan makanya saya bilang ada di sini. Akan bertugas di pemilu nanti. Ternyata setelah di rapid reaktif dan dilanjutkan dengan swab dan ternyata positif dan diganti. Itu ya maksudnya nggak usah nggak usah dilanjutkan lagi jadi anunya kan gitu kan kalau sudah swab maksudnya gini. Kita kan tidak bisa memperkirakan berapa lama orang itu misalnya menjalani isolasi mandirinya. Ya kan? Ya memang sih ininya kan 14 hari, tapi kan kadang-kadang bisa saja kalau misalnya itu bisa kesembuhannya itu kan bisa lebih daripada 14 hari kan gitu kan. Ada juga yang kurang daripada 14 hari tapi tetap dia harus melakukan pemulihan keadaan pemulihan badannya dia. Jadi dia tetap harus lakukan isolasi mandiri dulu walaupun dia misalnya memang sudah dilakukan pemeriksaan negatif tapi dia kan harus isolasi mandiri dulu. Takutnya dia nanti tertular dari orang lain lagi. Apa Rusli? Bengong. Jangan bengong lah Rusli. Oh, saya lupa, saya mood. Makanya aku bilang bengong dia. Saya ngomong Bu, cuma nggak kedengaran. Oh iya, aku ngomong klaster apa? Klaster 960. Klaster COVID 960. Yo. 962 ya, 962. Itu 960 atau 96? Usia 96 berapa? Yang usia anak. Hah? Yang usia anak, Bu. Hah? COVID berapa itu? Yang anak 5, itu 956. 957. 959, 2,5 tahun. Ya, 957, 958, 959. Itu. Anak. Ya. Itu sekeluarga sudah begitu, Wah? Iya. Maksudnya kontak erat sama orang tua, Wah? Tapi kontak eratnya berbeda. Kalau yang 957 itu kontak eratnya dengan 838. Kan? Kalau 958 sama hubungannya dengan kontak eratnya apa, Bu? Hah? Hubungan dia dengan kontak eratnya? Apanya? Hubungan dengan kontak eratnya? Ya. Orang tuanya. Oh, orang tua. Yang anak-anak itu kontak eratnya dengan orang tuanya. Ini tadi banyak selalu menyebutkan perkantoran bisa nggak diberikan gambar perkantoran apa aja itu, Bu? Banyak macam-macam lah. Pokoknya setiap apakah semua perkantoran sudah kena ini, Bu? Nah, itu saya nggak tahu ya. Seingat saya bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga tidak. Kan ini kan orang ingat itu kan belum tentu ingat semuanya dari zaman dulu dari sampai sekarang itu berapa bulan sudah kan, ya kan? Kalau misalnya dilihat dari jangka yang sekarang ini ya belum semua perkantoran itu, tapi kan jangan menunggu sampai semuanya kena gitu. Ya, apa tidak nunggu supaya disampaikan bahwa di perkantoran A misalnya supaya lebih ini sudah kita lakukan yang ini kita lakukan tracing kasusnya kan seperti misalnya kalau misalnya itu perkantoran itu kita lakukan tracing kasusnya secara masif karena takutnya nanti dia akan berhubungan dengan orang lain atau keluarga itu kan kita lakukan sudah tracing kasusnya jadi kita lakukan pemeriksaan swabnya jadi yang kontak erat kemudian kontak eratnya itu ditanyai lagi sama siapa saja kan seperti itu dia berhubungan seperti itu jadi kita lakukan tracing kasusnya yang masif. Nah akibat kita melakukan tracing kasus yang masif inilah kelihatan banyak yang ini kasusnya terjadi peningkatan banyak karena kontak eratnya itu rupanya ini ada banyak yang kita temukan misalnya katanya dia positif seperti itu.
Kan tidak Jadi bisa dikatakan bahwa perkantoran yang dimaksud itu sudah dilakukan tracing di situ. Iya. Artinya sudah diambil semua orang-orang yang terindikasi terinfeksi kontak dengan yang bersangkutan, virus, dengan yang konfirmasi positif. Ya. Asumsinya kalau perkantoran tersebut, ya meskipun dia ada orangnya di dalam yang kena, sudah dianggap bersih gitu Bu ya? Iya, maksudnya gini, iya kita ini kan, tapi dengan catatan, ini ada catatannya ya Rusli ya, dengan catatan, ya kan? Dengan catatan nih, yang sudah dilakukan pemeriksaan itu tidak melakukan kegiatan perjalanan. Maksudnya dia tidak melakukan perjalanan, terus dia pulangnya tidak melakukan isolasi gitu loh ya, ya kan? Itu pertama, ya catatan pertamanya. Terus kemudian yang kedua, dia tidak melakukan perjalanan, tapi dia kontak erat dengan orang yang melakukan perjalanan yang lain. Itu yang kedua, ya kan? Terus yang ketiga, dia memang benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Itu yang harus dianukan, dipastikan bahwa dia memang benar-benar mematuhi protokol kesehatan, dia pasti aman dia gitu loh kan. Kan kita tidak tahu. Kita ini semuanya, ya kan? Kita ini bisa membawa COVID di dalam badan kita, tapi karena daya tahan tubuh kita yang bagus, kita tidak terasa oleh badan kita, tapi sama orang lain bisa terasa. Kalau misalnya kontak sama kita kan bisa, gitu loh. Karena kalau misalnya orang itu tidak pernah diperiksa, kalau orangnya diperiksa ya berarti enggak lah, gitu loh kan. Berarti sudah ini. Tapi yang penting ya itu saya bilang ya patuhilah protokol kesehatan. Bukan pelaku perjalanan yang tidak mau melakukan isolasi mandiri. Kalau misalnya pelaku perjalanan isolasi mandiri 14 hari, kalau misalnya tidak mau melakukan isolasi mandiri 14 hari, lakukanlah pemeriksaan swab, ya kan? Itu loh. Kalau misalnya itu berarti sudah aman. Tapi walaupun dia swabnya sudah negatif, itu tidak berarti bahwa dia boleh melonggarkan protokol kesehatan yang sudah dijalankan. Tuh, tetap protokol kesehatannya harus ketat. Karena dia bisa tertular dari orang lain, atau dia bisa tertular dari orang lain, kan bisa saja dia nanti sewaktu-waktu kalau misalnya dia tidak protokol kesehatan dengan ketat, dia bisa positif, seperti itu. Kan? Dan juga harus menjaga kesehatannya, jangan sampai kondisi badan turun, bisa tertular. Itu loh, Rusli. Jadi misalnya asumsinya satu perkantoran, berarti jika ada kasus di situ maka kami lakukan tracing kasusnya, ya tracing di situ dan bisa jadi semua kantor itu akan diperiksa. Kalau memang bisa memang semuanya kontak sama orang tersebut. Ya. Terus kemudian juga kita lakukan juga pemeriksaan swab pada seluruhnya kalau misalnya itu objek vital ya, maksud saya banyak berhubungan dengan masyarakat. Ya kan? Maksudnya ya, banyak kontak dengan masyarakat, berarti kita lakukan pemeriksaan, gitu kan? Seperti misalnya tempat sarana kesehatan, seperti itu kan? Ya. Kita lakukan semuanya pasti Terus kemudian perkantoran misalnya ini misalnya ya, suatu tempat misalnya suatu kantor misalnya resepsionisnya yang kena. Ya. Jadi kita harus semua gitu loh kan? Ya, pasti ketemu semua, Bu. Nah iyalah, makanya itulah beda-beda perlakuannya. Belum lagi ini Bu, menyentuh fasilitas umum, misalnya dia mau gagang pintu. Iya itu. Pasti semuanya juga pegang pintu untuk buka pintu. Betul. Tapi kan habis itu dicuci tangan, kan dibilangin nggak boleh pegang mulut, kan, mata, hidung sebelum cuci tangan dengan sabun, ya kan? Ya, itu harus untuk hari ini. Nah, jangan memegang mulut, hidung, itu kalau memegang sesuatu, ya kan? Kalau memegang sesuatu benda di tempat-tempat umum kan langsung pakai desinfektan. Kan? Atau cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Langsung desinfektan. Kemudian atau enggak langsung cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Terus jangan pegang hidung, mulut sama ini. Langsung. Kalau memakai misalnya gatal, Bu. Bagian dalam baju? Boleh. Biasanya enggak tahan Bu nih. Boleh. Tapi kan sebenarnya harusnya pakai ini. Ini loh. Yang mana bagus, Bu? Ya, diajari, Bu. Sini. Gini. Ya, yang itu kan itu kan enggak pernah ini ya, enggak terlalu dia kan itu bisa dipakai. Oh ya, enggak pernah dipegang orang lain ya, Bu ya? Ya. Dia kan enggak mungkin orang pegang-pegang daerah situ. Kan kayak anak-anak begini kan ya, Bu. Gini kelas kecil kan. Never give up, Bu. Never give up. Never give up, iya. Never give up. Ya pokoknya never give up lah. Terus juga harus ini. Ya itu tadi dibilang memang bukan stigma. Tapi ya kan? Tapi harus diperhatikan memang bukan stigma. Tapi
memang dia harus memberitahukan kepada orang-orang yang memang kontak dengan dia selama 14 hari terakhir sebelum dia timbul gejala, tapi dilihat dari mana dia mendapatkan itu gitu loh. Misalnya, ya kan dia itu pelaku perjalanan, kan pelaku perjalanan, pulang dia periksa langsung pemeriksaan swab, berarti kan bukan dari anunya, karena sebelumnya dia pasti sudah periksa gitu loh kan, bisa gini kan nggak kontak, jangan langsung heboh 14 hari terakhir sebelumnya saya kontak sama dia, padahal kan bukan gitu loh. Maksud saya itu bukan saya bilang stigma, tapi nanti jangan sampai menimbulkan kehebohan di masyarakat gitu loh. Orang tetangganya aja yang kena COVID, orang lagi ribut kan? Kan saya sudah bilang, COVID-nya itu nggak bisa pindah dari satu rumah ke rumah lain, loncat dia, kecuali kita datangi rumah orang tersebut gitu loh. Itu yang maksudnya. Nah, itu juga Bu yang perlu di apa namanya? Karena langsung menyimpulkan memang asumsi dasarnya itu kan 14 hari sebelumnya mundur, hitungan mundur. Ya. Tapi kan seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa kapan kira-kira sebenarnya dia ada kontak gitu. Iya. Apakah melakukan perjalanan dinas atau kontak dengan si positif. Berarti iya, betul. hitungnya dari situ aja Bu. Betul. Misalnya 4 hari terakhir dia kontak. Hitungnya dari situ, bukan 14 hari ke belakang. Iya. Kasihan penjual sayur Bu. Sebelum itu saya ketemu warnya di tracking lagi. Iya, itulah makanya itu ya, kalau itu sudah tahu dia jelas, tapi kadang-kadang kan yang tidak tahu dan tidak punya gejala, nah akhirnya kita hitung mundur. Kalau misalnya dia nggak tahu, dia kita dapat dasarkan kontak erat, jadi kita hitung mundur 14 hari seperti itu. Itu maksudnya Rusuli. Ya, standar dari WHO Bu ya. Iya. Iya. Ada lagi Bu mungkin sebelum kita closing? Tidak ada, sudah cukup kayaknya. Nih, kasus kita sudah merambah ke angka 900-an, Bu. Iya. 962. Iya. Kemudian makanya kita punya yang dipantau ada 400. Berapa itu, Bu? 1.400 kontak erat. Yang di suspek. Kasus suspeknya 1.400 ya. Kontak eratnya, Bu? Ya, kontak eratnya 1.400. Suspeknya 130. 130, ya. Ya, kontak eratnya ada 1.400-an. Pasiennya ya, 400. Berarti tambah 130. Ada sekitar 2.000. 1.500. 1.500 kan? 1.500 tambah yang sekarang dipantau sekitar 525. Berarti ada sekitar 2.000. Ada sekitar 2.000 masyarakat Kota Tarakan yang saat ini harus dimonitoring oleh gugus tugas yang ada di lapangan. Ya, puskesmas. Termasuk dari tim nakesnya dan RT dan pemerintah setempat. Iya. RT kelurahan. Banyak kan, 2.000. 100 saja sudah banyak, apalagi 2.000. Orang kita cuma segitu aja. Kelurahan kita cuma 20 loh ya. Iya, Bu Dokter. Kan banyak. Hari ini ada nakes nggak Bu yang Bu? Hah? Hari ini ada nakes nggak Bu? Ada. Ada loh ya. Berapa orang? Hah? Sekitar berapa orang, Bu? Ditanya lagi berapa orang. Berapa orang ya? Perkirakan aja, Bu. Nggak usah angka anunya. Sekitar ya di bawah 10 lah. Di bawah 10. Itu orang lapangan atau orang seperti apa, Bu? Kenapa? Orang lapangan lah. Orang lapangan. Tapi intinya di sini kita menyampaikan bahwa mereka sudah dilakukan tracking, mereka sudah diisolasi, mereka sudah aman dan tempat dia bekerja pun sudah disterilkan, baik itu melalui disinfektan dan yang melanjutkan pelayanan adalah orang-orang yang sudah diyakinkan bahwa mereka bersih dari COVID. Kalau enggak, kita pasti enggak melakukan pelayanan. Kita membatasi pelayanan. Enggak mungkin kita melakukan pelayanan. Karena ada stigma sekarang takut sudah ke Paskes, Bu. Ya, itulah makanya saya bilang, itulah bukannya stigmanya itu, tapi kadang-kadang orangnya sudah bilang sembuh, tapi tetap juga parno kan, tetap juga nggak mau. Ya, memang itu. Tapi yakinlah, tidak mungkin kita melepaskan atau membiarkan misalnya orang yang Halo? Halo, Bu Dokter? Kayaknya jaringannya Bu Dokter
lagi gangguan. Tidak mungkin. Hah? Apa tadi tidak mungkin kami melepaskan, maksudnya mengizinkan tenaga kesehatan yang misalnya masih bisa menularkan COVID di masyarakat, kami biarkan melakukan pekerjaan, apalagi itu kan melakukan perawatan pelayanan kesehatan, nggak mungkin. Pasti udah memang benar-benar bebas. Dan juga biasanya, ya karena sudah paham dan sudah tahu, dan mungkin bisa jadi dia tertularnya karena yaitu kadang-kadang risiko pekerjaan, atau juga bisa tertular oleh karena kontak. Dia kan nggak tahu dia dengan kontak dengan orang yang merupakan tidak memiliki gejala, ya kan? Jadi akhirnya, tapi biasanya tuh ya syukurnya biasanya dalam waktu 1 minggu udah sembuh gitu loh. Biasanya kebanyakan kalau tenaga kesehatan ya syukur alhamdulillah ya itu 1 minggu udah sembuh mereka biasanya. Udah ini, cuman pasti walaupun dia sudah misalnya udah negatif, pasti kita suruh dulu lagi lakukan isolasi lagi sampai 7 hari ke depan, setelah itu baru boleh beraktivitas seperti biasa. Pasti kita ini kan, nggak mungkin kita membiarkan itu loh. Dan itu, ya itulah namanya, ya kan namanya apa ya, kalau masyarakat, ya kita susah juga ya, kita kan susah mengubah perasaan takut di dalam masyarakat itu dengan secepat itu bisa merubah gitu. Walaupun kita udah beri pengertian, kadang-kadang mereka bilang iya, tapi ininya takut juga. Gitu. Ya, tapi tidak apa-apa. dengan ini yang penting pokoknya bahwa, ya itu yang penting gitu kan. Siap. Ya, karena kemajuan sosial media, jadi akhirnya banyak berita hoax yang tersebar di masyarakat. Jadi ya itu, kan kalau dulu ya kita bilang aman, itu kan udah aman. Kalau sekarang aman kita bilang ada lagi beritanya, jangan situ itu gitu kan. Itulah dahsyatnya media sosial. Ya. Oke, Bu Dokter, cukup untuk hari ini. Oke. Ya. Preslisnya salam sehat, salam tangguh. Makasih. Jaga kesehatan, jauhi COVID, jauhi narkoba, salam sehat. Jauhi COVID, salam sehat. Never give up. Ya. Assalamualaikum.